Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Princess Jan. Saya adalah seorang product manager di perusahaan multinasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, saya berfokus dalam bidang inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, dan juga perbaikan tata kelola. Video berikut yang akan Bapak Ibu tonton adalah salah satu rekaman dari sesi Zoom yang kami berikan untuk koperasi secara gratis. Sekarang kita akan mengenal SAKEP. Jadi, oke, tadi koperasi simpan pinjam atau koperasi sektoril yang punya unit usaha simpan pinjam itu kan diperbolehkan untuk memilih apakah mau pakai SAKEP, SAK Indonesia atau SAK internasional. Tetapi apa sih SAKEP itu? Jadi, mari kita coba kenali. Pertama-tama kita mau mengenali dulu apa sih entitas privat itu. Karena kan SAKEP itu adalah SAK untuk entitas privat. Nah, jadi mungkin kita mulai dengan entitas dulu. Jadi entitas itu bisa bentuknya perusahaan, koperasi, atau unit usaha, unit simpan pinjamnya itu. Nah, kalau ada entitas privat, juga ada entitas publik. Nah, entitas publik itu siapa? Entitas publik itu adalah entitas yang terdaftar di pasar modal atau menerbitkan obligasi surat utang di pasar modal, atau sedang dalam proses untuk menerbitkan obligasi di pasar modal. Nah, entitas publik ini juga sebenarnya adalah entitas yang menguasai aset dalam kapasitas fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam usahanya, seperti perbankan. Menurut saya, termasuk sebenarnya koperasi simpan pinjam itu sebenarnya memiliki akuntabilitas publik karena menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dan mungkin beberapa juga menguasai aset dalam kapasitas fidusia. Nah, entitas-entitas publik atau yang punya akuntabilitas publik seperti ini, mereka sebenarnya harusnya hanya punya dua pilihan, apakah ingin menggunakan SAK Indonesia atau SAK internasional. Nah, tapi SAK internasional ini kan biasanya hanya dipakai kalau perusahaannya atau entitasnya itu dia go public atau terdaftar di pasar modal negara lain atau mendapatkan pinjaman dari lembaga internasional. Bagi yang tidak, itu kan biasanya hanya pakai SAK Indonesia. Nah, lalu kalau tadi koperasi simpan pinjam sebenarnya memiliki akuntabilitas publik, kenapa harus pakai EP? Kenapa harus pakai SAK EP? Karena di sini Kementerian Koperasi sebagai regulator ya Bapak Ibu, sebagai regulator koperasi telah menetapkan bahwa koperasi simpan pinjam boleh menggunakan SAKEP. Makanya koperasi sekarang boleh menggunakan SAKEP dan dianggap sebagai entitas privat. Walaupun menurut kami KSP itu sebenarnya memiliki akuntabilitas publik. Nah, entitas privat itu sebenarnya definisinya adalah entitas yang tidak punya akuntabilitas publik. Tapi tadi kita sudah bahas kalau KSP sebenarnya punya akuntabilitas publik, tapi Kemenkop sudah me- mengatur bahwa KSP itu boleh pakai SAKEP, jadi bisa kita anggap sebagai entitas privat. Dan yang kedua adalah entitas ini menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis seperti anggota, kreditur, dan lain sebagainya. Oke, balik kita next. Nah, apa yang dimaksud dengan SAK? SAK itu sebenarnya adalah perpaduan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK. Nah, SAK yang berlaku saat ini adalah ya SAK umum yang sudah efektif dari 1 Januari 2015. Yang syariah gimana? Untuk yang syariah itu sebenarnya ada berbagai PSAK yang mengatur kalau syariah itu harusnya dibukukannya seperti apa. Seperti PSAK 459, 413, 402, dan beberapa PSAK syariah lainnya. Di Indonesia, kita ke slide sebelumnya aja nggak apa-apa. Di Indonesia, SAK ini dibagi menjadi 4 pilar atau 4 kategori. Yang pertama adalah SAK internasional yang merah. Ini adalah tadi Bapak Ibu untuk perusahaan yang besar, yang sudah listing di pasar modal umum, yang sudah listing di pasar internasional, sebagai contoh Telkom.
Telkom itu dia terdaftar di Indonesia, tapi juga terdaftar di New York. Jadi mereka harus menggunakan pelaporan SAK internasional karena dianggap memiliki akuntabilitas publik secara internasional. Pilar kedua adalah SAK Indonesia. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Tapi bolehkah koperasi pakai SAK Indonesia? Boleh. Tapi di sini kalau sudah pakai level yang lebih tinggi, SAK Indonesia nggak boleh balik lagi ke pilar 3, pilar 4. Nggak boleh turun lagi ke SAK EP atau SAK EMKM. Kalau Bapak Ibu sekarang mau milih pakai SAK internasional pun boleh. Tapi kalau sudah pakai pilar 1, nggak boleh lagi di tahun-tahun mendatang turun ke pilar 2, pilar 3, pilar 4. Jadi konsepnya boleh naik pilar, tapi tidak boleh turun pilar. Nah, kemudian pilar ketiga ini adalah SAK EP. Jadi bagi Bapak Ibu yang di tahun lalu menggunakan SAK etap, SAK EMKM, atau PSAK 27, atau mungkin ada yang masih menggunakan standar-standar sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia zamannya PAI. Nah, mulai 1 Januari 2025, jika punya unit usaha simpan pinjam, wajib menggunakan SAK EP. Atau kalau Bapak Ibu mau naik pilar juga boleh. Nah, pilar terakhir, pilar keempat ini adalah SAK untuk EMKM. Eh, ini adalah bisa digunakan koperasi sektor real yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai UMKM. Gitu. Jadi untuk yang syariah itu bisa menggunakan PSAK yang syariah. Jadi ada PSAK 459 itu untuk akuntansi perbankan syariah. Misalnya untuk membentuk CKPN atau ingin mencatat penurunan nilai, kalau Bapak Ibu mau lihat PSAK 413 mau diterapkan, itu juga boleh. Walaupun PSAK 413 itu baru mulai berlaku di 1 Januari 2027. Ini slide ini sebenarnya hanya penjabaran Bapak Ibu, sebenarnya itu apa sih perbedaan pilar-pilarnya. Jadi kita bisa next. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara SAKEP dan SAK etap. Jadi SAK etap di sini ya tadi digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan fleksibilitas dan memberikan kemudahan akses kepada pendanaan dan perbankan. Yang penting di sini SAK etap itu belum mengacu kepada SAK umum karena prinsipnya hanya menggunakan model biaya saja. Sedangkan SAKEP ini sudah mengacu pada SAK umum tetapi disederhanakan agar dapat diterapkan oleh entitas privat, seperti contohnya koperasi, tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Di SAKEP, sebenarnya kenapa sih diterapkan? Ini juga diharapkan agar bisa meningkatkan akses terhadap pendanaan untuk koperasinya Bapak Ibu. Seperti contoh adalah pinjaman bank. Kenapa? Logiknya Bapak Ibu adalah karena di SAKEP ini kita akan pakai yang namanya nilai wajar. Jadi nilai aset yang Bapak Ibu miliki itu bisa disesuaikan ke nilai wajar pada saat itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu beli tanah di tahun 2000 harganya 100 juta. Mungkin dulu tanah masih murah, jadi di tahun 2000 Bapak Ibu dapat tanah 100 meter harganya 100 juta. Kalau Bapak Ibu pakai SAK etap, itu aset nilainya tetap 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Karena modelnya adalah pakai biaya perolehan. Nah, dengan SAKEP ini dimungkinkan bahwa ada penyesuaian nilai aset sesuai dengan nilai wajarnya berapa. Jadi mungkin di tahun 2000 tanah itu masih 100 juta, tapi mungkin di tahun 2025 sekarang mungkin tanah 100 meter persegi itu udah jadi 5 miliar, 10 miliar. Anggaplah 10 miliar. Jadi di sini kan dianggap di laporannya Bapak Ibu ya Bapak Ibu punya aset sekarang 9,9 miliar lebih banyak. Diharapkan penggunaan nilai wajar ini bisa membantu koperasi Bapak Ibu untuk dapat akses lebih baik ke pendanaan gitu. Jadi itulah logiknya kenapa SAKEP bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pendanaan lebih banyak. Nah, SAKEP juga bisa meningkatkan keterbandingan atau komparabilitas laporan keuangan entitas privat. Jadi di sini nanti kita bisa membandingkan antara satu koperasi dengan koperasi lain itu bagaimana. Karena prinsipnya udah pakai nilai wajar.
Bahkan di dalam koperasi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa mengcompare aset yang Bapak Ibu miliki. Jadi mungkin tanah yang Bapak Ibu miliki di lokasi A dengan tanah yang dimiliki di lokasi B, sekarang bisa di-compare nilai wajarnya, mana yang lebih tinggi. Jadi itulah SAKEP, kelebihannya SAKEP sebenarnya. Kita next. Nah, di SAKEP ini nanti akan ada 35 bab pengaturan, di etap itu 30 bab. Kemudian di SAKEP nanti akan kita kenal yang namanya laporan posisi keuangan, tapi di etap dulu dikenalnya neraca. Ini sebenarnya adalah laporan keuangan yang sama Bapak Ibu, hanya berganti nama. Dan nanti di laporan posisi keuangan sesuai SAKEP itu juga ada penyesuaian-penyesuaian apa sih yang disebut aset. Aset bisa dibagi menjadi dua, aset lancar, aset tidak lancar. Nggak harus ngikuti SAK etap yang dulu dibagi jadi 5 kelompok aset. Liabilitas juga dibagi dua, jadi jangka pendek, jangka panjang. Kemudian nanti di ekuitas akan dikenal pos baru namanya ekuitas lainnya. Jadi memang ada perluasan-perluasan, tapi kurang lebih sebenarnya ya itu adalah neraca yang ganti baju jadi laporan posisi keuangan, kemudian ada perluasan-perluasan dalam pengaturannya. Kemudian ada juga yang namanya laporan perhitungan hasil usaha dan penghasilan komprehensif. Dulu di etap belum dikenal penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif ini lahir karena sekarang kita menggunakan nilai wajar untuk eh, metode nilai wajar di SAKEP. Jadi seperti yang tadi Pak Agung sempat jelaskan, kalau misalnya Bapak Ibu ada kenaikan nilai aset seperti yang tadi dari 10 juta, sorry dari 100 juta ke 10 miliar, jadi ada kenaikan 9,9 miliar, kan nggak mungkin Bapak Ibu tulis 9,9 miliar itu dalam perhitungan hasil usahanya Bapak Ibu. Kenapa nggak mungkin? Ya karena orang tanahnya belum dijual, jadi Bapak Ibu juga belum tahu apakah nanti ketika dijual dapat nggak 10 miliar. Dan kalau Bapak Ibu langsung masukkan ke laporan perhitungan hasil usaha, ya itu kan dianggap Bapak Ibu ada pemasukan sebesar 9,9 M dan langsung dipajakin. Padahal ini sifatnya masih di angan-angan. Sifatnya adalah, oh ini sepertinya nilai wajarnya saat ini begini, tapi belum dieksekusi, belum direalisasikan. Jadi 9,9 miliar itu perlu ditampung, dicatat, nanti di penghasilan komprehensif lain. Jadi makanya di SAKEP nanti akan lahir laporan perhitungan hasil usaha dan penghasilan komprehensif. Kemudian laporan keuangan konsolidasian itu juga diatur di SAKEP, hibah pemerintah juga sekarang diatur di SAKEP. Kemudian yang lumayan banyak berubah adalah tipe perhitungan bunganya. Jadi di EP sekarang pakai perhitungan bunga efektif. Kemudian yang juga banyak berubah adalah penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus banyak melihat data historis untuk menentukan berapa cadangan, berapa penyisihan yang harus dibuat untuk pinjaman. Kemudian akan ada pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena sekarang perhitungan aset akan menggunakan nilai wajar. Dan juga ada pengungkapan pihak berelasi. Jadi siapa yang dimaksud dengan pihak berelasi ini juga nanti Bapak Ibu harus buat persusnya. Apakah ini keluarga semendanya pengurus atau pengawas? Kalau iya, satu tingkat kah, dua tingkat, tiga tingkat? Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa atur di persusnya juga. Jadi di SAKEP nanti yang akan banyak berubah itu adalah di laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, bunga bunga efektif, kemudian penyisihan pinjaman atau CKPN. Pak Ibu, di SAKEP ini apa sih perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan? Pertama, di sini pinjaman yang diberikan atau pinjaman yang diterima atau simpanan yang Bapak Ibu terima ini nanti akan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Jadi sudah tidak bisa lagi dengan bunga flat. Kemudian pendapatan atau beban bunga juga diukur dengan metode suku bunga efektif. Jadi apapun bunga jadi efektif. Nah, penyisihan pinjaman tak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif.
Jadi di sini nanti akan kita kenal dengan istilah CKPN individual dan CKPN kolektif. Nanti akan kita bahas juga secara singkat. Kemudian aset tetap dan aset tak berwujud itu nanti akan diukur dengan model biaya pada biaya perolehan. Kemudian keuntungan atau kerugian aktuarial juga diakui di sisa hasil usaha. Kemudian simpanan pokok, atau modal tetap, simpanan wajib atau modal tambahan. Kalau yang unit simpan pinjam itu kan bahasanya adalah modal tetap, modal tambahan. SHU, dana cadangan, dan ekuitas lain itu nanti akan disajikan uh, sesuai pos-posnya di ekuitas. Nah, untuk yang syariah yang berubah apa? Nah, di sini ya pinjaman core ini akan diakui dan diukur sebesar jumlah yang dipinjamkan. Kemudian pendapatan murabahah ini akan diukur secara proporsional jika resikonya signifikan dan secara efektif jika resikonya tidak signifikan. Kemudian pendapatan bagi hasil mudorabah dan musyarakah akan diukur sebesar nisbah berdasarkan laba bruto atau laba netonya. Pendapatan ijaroh aset ini akan diukur secara merata selama masa akad. Kemudian pendapatan ijaroh jasa secara langsung itu nanti akan diukur sesuai kemajuan pemberian jasa. Kemudian pendapatan ijaroh jasa secara tidak langsung diakui secara neto. Next. Nanti untuk penyisihan pinjaman core dan pembiayaan tidak tertagih berdasarkan bukti objektif, ini nanti sifatnya bisa individual dan kolektif tanpa unsur nilai waktu atas uang. Jadi intinya adalah penerapan CKPN untuk yang syariah ini akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Karena yang koperasi konven harus mengukur nilai sekarang dari uang yang akan diterima. Sedangkan untuk yang syariah, karena tidak ada bunga berbunga, maka ini nanti akan lebih sederhana. Jadi nanti ada ketentuan baru Bapak Ibu untuk yang syariah, mungkin bisa mulai dibaca-baca namanya PSAK 413. Ini baru mulai berlaku di 2027. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa baca PSAK 413 ketentuannya seperti apa, bisa mulai disiapkan. Jika ingin digunakan lebih dahulu, sebelum 2027 juga boleh. Oke, sekarang kita masuk ke bunga efektif. Karena dari tadi saya bicara tentang bunga efektif, jadi mari kita bahas bunga efektif itu apa sih sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke bunga efektif, ada baiknya kita sebenarnya mulai dengan konsep dasar time value of money yang menjadi fondasi dari konsep bunga efektif. Jadi prinsipnya adalah uang itu memiliki nilai yang berbeda di waktu yang berbeda karena potensinya untuk menghasilkan keuntungan. Di layar ini adalah namanya future value, yaitu nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang. Sebagai contoh, Bapak Ibu di tahun 2024 punya 1 juta rupiah. Kemudian menginvestasikannya dengan bunga 10% per tahun. Maka future value atau nilai uang tersebut setelah 1 tahun akan jadi 1.100.000. Future value uang tersebut di 2026 akan jadi 1.210.000. Dan berikutnya juga di 2027 jadi 1.331.000. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu hanya menghitung bunga di masa depan, nilai di masa depan itu akan jadi berapa sih? Berdasarkan uang yang Bapak Ibu pegang sekarang. Boleh di next. Present value atau nilai sekarang ini adalah kebalikannya future value. Jadi nilai sekarang atau present value itu menunjukkan berapa sih nilai uang di masa depan jika dilihat dari sudut pandang hari ini. Jadi kalau kita pakai contoh yang sama Bapak Ibu, jadi misalnya eh, di tahun ketiga itu nilainya adalah 1.331.000 dengan tingkat bunga 10% periode 3 tahun. Itu nanti kita tarik ke belakang. Berapa sih nilai sekarangnya dari janji tersebut, dari pinjaman tersebut? Jadi jadi 1 juta rupiah. Ini formula dasarnya seperti ini. Jadi ini present value itu sebenarnya adalah kita tahu ada nilai ada uang di masa depan, tapi kita ingin tahu nilai sekarangnya itu dari 1.331.000 itu nilai sekarangnya berapa. Itu adalah konsepnya
present value. Ini adalah kebalikannya dari future value. Kita boleh next. Nah, kemudian kita masuk ke bunga efektif. Nah, bunga efektif itu sebenarnya secara simpel adalah nilai bunga yang membuat nilai sekarang present value dari cash out arus kas keluar sama dengan nilai sekarang dari arus kas masuk. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang arus kas keluar itu yang cash out, arus kas masuk itu yang cash in. Jadi kalau Bapak Ibu lihat rumusnya, bunga efektif itu yang I, yang huruf I itu yang ada di bawah. Eh, ya. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung kalau bunga efektif tadi dengan contoh yang pinjaman. Kalau misalnya kita hitung berapa sih bunga efektif dari pinjaman ini? Kalau Bapak Ibu lihat rumusnya, ini kan kesannya sulit ya kalau kita cari secara manual. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu masukin di Excel, itu tinggal di-plotting di Excel aja, kemudian pakai formulanya IRR, terus Bapak Ibu tinggal drag aja eh, jumlah arus kas masuknya. Nanti Excelnya langsung kasih tahu jumlah arus kas masuknya berapa. Kita boleh ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti untuk instrumen keuangan itu akan seperti ini dalam SAKEP. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca buku SAKEP, baca Permen 2 2024, yang diatur itu adalah bagaimana sih pengukuran awalnya, pengukuran selanjutnya bagaimana, disajikannya dalam laporan keuangan bagaimana. Jadi ini adalah contoh untuk instrumen keuangan. Jadi pengukuran awalnya adalah menggunakan biaya historis atau biaya perolehan. Jadi uang yang diterima atau uang yang dikeluarkan oleh koperasi itu berapa? Sebagai contoh, Bapak Ibu ngasih pinjaman ke anggota 100 juta. Biaya administrasinya 2 juta. Yang diukur di pengukuran awal, biaya historisnya adalah 98 juta. Karena tadi ngasih pinjamannya 100 juta, biaya adminnya 2 juta, jadi yang benar-benar Bapak Ibu keluarkan uangnya kan hanya 98 juta. Mungkin kalau di sebelum-sebelumnya Bapak Ibu itu mengakuinya adalah yang keluar uangnya 100 juta. Jadi di sini ada perbedaan dengan menggunakan SAKEP. Itu pengukuran awal. Kemudian pengukuran selanjutnya, nah itu dilakukan kapan? Nah itu akan dilakukan di bulan, triwulan, semester, di tahun-tahun berikutnya. Mencatatnya akan menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode bunga efektif. Penyajiannya bagaimana? Nah, penyajiannya itu akan menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Nah, ini metode perhitungannya Bapak Ibu. Jadi, metode perhitungannya itu adalah ya biaya perolehan dalam pengakuan awal dikurangi pelunasan pokok, kemudian akan dikurangi atau ditambah dengan amortisasi kumulatif, itu akan ditambah kalau untuk pinjaman, untuk untuk biaya admin, provisi, dan lain sebagainya. Kemudian dikurangi dengan penurunan nilai. Begitu. Jadi kita coba lihat contohnya. Kita next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ingin memberikan pinjaman. Pokok pinjamannya adalah 100 juta. Bunganya 12% fix per tahun. Ada biaya administrasi 1%. Jadi 1 juta kan 1% dari 100 juta. Kemudian periode periode pinjaman ini adalah 4 tahun. Nah, kemudian di sini model pinjamannya adalah yang bayar bunga setiap tahun, tapi nanti di akhir periode, di tahun keempat baru membayar pokoknya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tabel, itu ya pertama yang 99 juta itu adalah arus kas keluarnya Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu keluarkan secara real. Walaupun pinjamannya 100 juta, tapi karena tadi biaya administrasinya 1%, berarti kan 1 juta Bapak Ibu. Jadi arus kas yang Bapak Ibu keluarkan itu sebenarnya hanya 99 juta. Kemudian kalau kita menghitung arus kas lagi, ya kan eh, bunganya 12% fix per tahun. Berarti kita sudah tahu nanti di tahun ini kita dapat 12 juta, tahun depan 12 juta, tahun depannya lagi 12 juta. Di tahun terakhir akan bayar pokok 100 juta plus bunganya 12 juta, jadi 112 juta. Nah, dengan informasi ini,
satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, dengan 5 row ini, kalau Bapak Ibu pakai Excel, bisa tinggal Bapak Ibu klik aja sama dengan IRR, terus Bapak Ibu drag dari yang 99 arus kas keluar sampai 112. Nanti hasil dari hasil dari formula itu akan bunga efektifnya, yaitu 12,33%. Jadi perhitungan manualnya akan Bapak Ibu bisa lihat di kanan atas. Jadi cara menghitung manualnya adalah ya 99 juta sama dengan 12 juta per 1 plus I pangkat 2 untuk tahun kedua, 12 plus 12 juta per 1 plus I pangkat 3 untuk yang tahun ketiga, plus 112 juta per 1 plus I pangkat 4. Ini kalau Bapak Ibu hitung secara manual akan ribet sekali. Karena yang perlu kita cari itu adalah I-nya. Jadi makanya saran kami adalah mendingan setelah sudah tahu plot arus kasnya seperti apa, masukkan ke Excel, nanti tinggal sama dengan IRR, buka kurung, di drag, eh, ya di drag semua itu arus kasnya, tutup kurung, nanti Bapak Ibu enter itu akan keluar 12,33% bunga efektifnya. Nah, kemudian kalau kita lihat line per line, jadi di tahun 2025 itu kan ada arus kas masuk 12 juta. Kan terus saldo awal pinjamannya ya 99 juta. Karena di sini kan pokoknya kan belum 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 dibayar. Nah, bunga efektifnya ini kan Bapak Ibu sudah tahu kalau tadi bunga efektifnya adalah 12,33%. Kemudian dihitung A, yaitu 99 juta dikali 12,33%, itu nanti dapatnya 12.208. Kemudian, yang sebenarnya dibayar oleh anggota, angsuran bunganya adalah 12 juta. Nah, ini kan ada perbedaan Bapak Ibu antara B dan C, 12.208 dan 12 juta. 208.000 itu adalah amortisasi kumulatifnya. Itu adalah amortisasinya, perbedaannya. Kemudian Bapak Ibu akan hitung saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya itu adalah saldo awal ditambah amortisasi, yaitu 12.208 dikurang 12 juta, kemudian dikurangi angsuran pokok. Karena belum ada angsuran pokok, ya hanya berarti 99 juta ditambah 208.000. Dapatlah saldo akhirnya 99.208.000. Ini kemudian akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Kemudian sama lagi, di tahun berikutnya Bapak Ibu akan dihitung bunga efektif tahun itu berapa. 99.208 dikali 12,33%, Bapak Ibu akan dapat 12.234.000. Angsuran bunganya kan fix 12 juta. Berarti di sini amortisasinya adalah 234.000. Kemudian Bapak Ibu lakukan perhitungan yang sama lagi. 99.208 ditambah dengan 234.000. Dapatlah 99.442. Perhitungan yang sama di tahun 2027 dilakukan juga. Kemudian di tahun 2028 itu kan ada arus kas masuk 112 juta. Karena anggotanya harus bayar pokoknya di tahun terakhir plus bunga. Nah, jadi perhitungannya, oh, sorry, slide sebelumnya. Nah, perhitungannya sama lagi Bapak Ibu. Jadi setelah tadi saldo awalnya 997.105.000, kemudian dihitung bunga efektifnya di tahun 2028 itu 12.295, angsuran bunganya kan sama 12 juta, angsuran pokoknya 100 juta, kemudian dihitung 99705 ditambah amortisasinya ditambah 295 dikurangi angsuran pokoknya 100 juta itu dapatnya 0. Ya berarti sudah selesai pinjamannya. Jadi ini adalah contoh perhitungan bunga efektif jika model pinjamannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi 100 juta, bunga 12%, administrasi 1%, waktunya 4 tahun. Modelnya adalah yang pokok dihitung di akhir. Jadi ini modelnya Bapak Ibu bisa sesuaikan kalau modelnya menghitung anuitas atau misalnya ada pembayaran eh, rutin per bulan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dengan contoh yang sebelumnya, ini adalah contoh pilihan menjurnalnya Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan menjurnal. Jadi yang di sebelah kiri itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa dituliskannya ya pinjaman pokoknya adalah 100 juta. Tapi kemudian di situ ada dikreditkan 1 juta untuk pinjaman administrasi. Jadi sebenarnya sama saja kan 100 juta dikurang 1 juta ya 99 juta. Kemudian arus kas keluarnya ya hanya 99 juta. Itu jurnal alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, itu langsung dituliskan pinjaman netonya berapa.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat di 1 Januari 2025 itu langsung dituliskan 99 juta dan yang arus keluarnya adalah 99 juta. Bapak Ibu mau pilih yang kiri, mau pilih yang kanan, boleh terserah. Yang penting ini dituliskan di Persus dan diterapkan dengan konsisten di semua pinjaman-pinjamannya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita coba ambil contoh di maaf, di 31 Desember 2025, tadi kan kita sudah hitung bahwa bunga efektifnya adalah 12.208.000. Nah, 12 juta itu kan adalah pinjaman kontraktualnya. Jadi kita tulis di situ piutang bunga adalah 12 juta. 208 ribunya itu masuk ke pos pinjaman administrasi. Kemudian nanti ketika sudah dibayarkan ya nanti akan ada akun kas, arus kas masuknya 12 juta pada pendapatan bunga. eh, ya, arus kasnya masuk 12 juta pada piutang bunga 12 juta. Nah, untuk yang kanan itu cara menjurnalnya ya tadi sama kan piutang bunganya 12 juta, kemudian kita punya pinjamannya 208.000, yaitu dijumlahkan pada pendapatan bunga 12.208.000. Ketika nanti ada arus kas masuk, ya arus kasnya kan hanya masuk 12 juta pada piutang bunga 12 juta. Jadi cara menjurnalnya begitu Bapak Ibu akan sama sampai tahun 2027 akan begitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu eh, pinjaman lama-lama pinjaman administrasinya yang Bapak Ibu bentuk di 1 Januari 2025 kan itu sejuta. Tapi kalau Bapak Ibu lihat itu nanti per tahun pinjaman administrasinya akan dikurangi, dikurangi, dikurangi sampai lama-lama menjadi nol. Di sebelah kanan itu kebalikannya. Nanti di sebelah kanan nilai pinjamannya akan bertambah, bertambah 208, bertambah 234, bertambah 263. Lama-lama nilai pinjamannya akan mendekati nilai kontrak dari 99 juta jadi 100 juta. Mana saja bisa dipakai, yang penting ini sesuai, konsisten, dan mungkin Bapak Ibu harus cek sistem aplikasi keuangannya Bapak Ibu saat ini supportnya sistem jurnal yang mana? Yang kiri kah atau yang kanan kah? Jadi ini adalah pilihan pilihan pilihannya. Jadi mungkin kalau dulu Bapak Ibu kan nulisnya adalah ya kalau ada pinjaman seperti ini ya pinjaman pada kas 100 juta. Kemudian 1 jutanya adalah mungkin kas pada pendapatan administrasi. Gitu. Jadi itu di sebelum seharusnya di masa-masa sebelum 2015 itu boleh kalau administrasi dan provisi diakui sebagai pendapatan. Tapi sebenarnya begitu SAK etap, jurnalnya sebenarnya mirip-mirip begini. Yang berbeda hanya pada pengakuan amortisasinya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai etap, itu nggak akan nanti di sini amortisasinya ada 208, 234, 263, 295. Karena di etap pengakuan amortisasinya adalah flat. Jadi ya 1 juta dibagi 4 jadi 250, 250, 250, 250 gitu. Jadi perbedaannya sebenarnya hanya di situ. Kemudian cara menjurnalnya ini Bapak Ibu bisa pilih mau pakai alternatif satu atau mau pakai alternatif dua. Itu bunga efektif Bapak Ibu secara singkat. Yang kedua adalah terkait CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, untuk CKPN ini nanti kan kita ingin melihat eh, intinya adalah untuk kita menghitung nilai CKPN itu kita harus menggunakan data historis. Jadi Bapak Ibu nggak bisa lagi eh, misalnya mau melihat ke koperasi lainnya, berapa sih yang harus disisihkan untuk CKPN? Karena saat ini kalau melihat data historis, jadi per koperasi itu nanti nilai CKPN-nya bisa berbeda-beda. Boleh kita next biar kita. Nah, ini adalah eh, flowchart singkat Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kapan sih CKPN itu perlu dibentuk? Nah, ini seandainya Bapak Ibu punya pinjaman. Kemudian Bapak Ibu mengetahui bahwa ada indikasi penurunan nilai dari pinjaman yang Bapak Ibu berikan. Nah, ini ada beberapa skenario di mana mungkin ada indikasi penurunan nilai. Ini Bapak Ibu harus atur dalam persusnya. Tapi sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu tahu kalau anggota yang meminjam itu ternyata punya kesulitan keuangan signifikan. Misalnya bisa saja di koperasi Bapak Ibu bayar pinjamannya
tetap tepat waktu, tetap full, tetap taat, tapi kemudian Bapak Ibu tahu kalau peminjam tersebut punya pinjaman di bank lain dan nunggak. Nah, itu berarti sudah ada indikasi penurunan nilai. Atau ada pelanggaran kontrak seperti misalnya mulai menunggak pembayaran pokok atau pembayaran bunganya. Atau mereka mulai meminta restrukturisasi pinjaman, kemudian Bapak Ibu berikan restrukturisasi pinjaman, itu berarti ada indikasi penurunan nilai. Atau ada kemungkinan peminjam akan dinyatakan pailit. Jadi apa saja skenario yang dapat menyebabkan penurunan nilai, ini Bapak Ibu harus atur dalam persusnya. Ini hanya contoh saja di sini, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi indikasi penurunan nilai. Nah, seandainya ada indikasi penurunan nilai pinjaman, di sini ada tiga skenario Bapak Ibu. Pertama adalah, oh, apakah pinjaman tersebut nilainya signifikan untuk Bapak Ibu? Jika ya, dan indikasi penurunan nilainya juga signifikan, maka di sini Bapak Ibu harus bentuk CKPN individual. Di sini balik lagi Bapak Ibu harus butuh persus, harus diatur di dalam persus. Jadi pinjaman seperti apa sih yang dianggap signifikan untuk Bapak Ibu? Apakah itu hanya pinjaman 10 pinjaman terbesar di koperasi? Jadi kalau misalnya pinjaman nomor 11 atau pinjaman nomor 12 itu ada indikasi penurunan nilai, jadi mungkin tidak perlu dibentuk CKPN individual karena di Persus Bapak Ibu sudah diatur bahwa ya CKPN individual itu hanya dibentuk untuk 10 pinjaman terbesar koperasi. Atau misalnya di Persus ya Bapak Ibu mengaturnya adalah pinjaman dengan nilai baki debit di atas 100 juta rupiah atau 500 juta, barulah itu kalau ada masalah atau penurunan nilai signifikan diatur CKPN individual. Ini dibebaskan kepada Bapak Ibu, yang penting diatur dalam Persusnya, yang penting konsisten penerapannya. Jadi itu skenario pertama, bahwa nilai pinjamannya signifikan untuk koperasi Bapak Ibu dan penurunan nilainya juga signifikan, harus dibentuk CKPN individual. Yang kedua adalah nilai pinjamannya signifikan, tetapi penurunan nilainya tidak signifikan. Itu Bapak Ibu bisa bentuk CKPN kolektif. Atau skenario ketiga adalah ada indikasi penurunan nilai, tapi nilai pinjamannya itu tidak signifikan untuk koperasi Bapak Ibu. Itu bisa juga dibentuk CKPN kolektif. Nah, ini balik lagi harus ada persus ya Bapak Ibu untuk mengatur metode perhitungan CKPN kolektif yang akan digunakan apa, serial data yang mau digunakan berapa tahun sebagai dasarnya ketika melihat data historis. Jadi memang ketika kita mengimplementasikan SAKEP ini akan banyak sekali, oh ini harus diatur dalam persus, ini harus diatur dalam persus, untuk sebenarnya menjaga agar Bapak Ibu tetap bisa mengimplementasikan ini secara konsisten, kemudian aman untuk kesinambungan usahanya Bapak Ibu. Kita boleh next? Oke, ini ada contoh untuk kita menghitung CKPN individual jika menggunakan metode discounted cash flow. Jadi ketika kita bicara tentang CKPN Bapak Ibu, ini ada banyak sekali metode untuk menghitung CKPN individual dan CKPN kolektif. Inilah pentingnya Bapak Ibu harus melakukan stress test. Jadi di stress test inilah Bapak Ibu cari mana sih yang paling menguntungkan untuk Bapak Ibu, metode apa yang paling menguntungkan untuk koperasi Bapak Ibu, atau yang paling mudah diimplementasikan, atau sudah disupport dengan sistem aplikasi keuangan Bapak Ibu. Walaupun sebaiknya adalah jangan hanya karena itu sudah disupport oleh sistem aplikasi Bapak Ibu jadi pakai itu, padahal tidak menguntungkan untuk usahanya Bapak Ibu. Inilah pentingnya em, adanya stress test. Jadi ini contoh mudah Bapak Ibu. Contoh kalau menggunakan discounted cash flow, di sini Bapak Ibu tahu bahwa ada pinjaman sebesar 250 juta yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi karena pinjaman tadi peminjam sedang mengalami kesulitan keuangan. Jadi di sini Bapak Ibu sudah lihat, oh ini ada indikasi penurunan eh, penurunan nilai pinjaman. Kemudian diperkirakan piutang tersebut akan dilunasi pada akhir tahun 2026 dengan tingkat diskonto 12%. Jadi di sini kita akan menghitung nilai sekarangnya berapa Bapak Ibu. Jadi ini kan rumusnya nilai sekarang 250 juta dibagi 1 plus 12% karena akan mundur setahun. Jadi sebenarnya itu ada pangkat 1.
Kemudian dapat hasilnya adalah 223 juta. Jadi di sini Bapak Ibu bisa hitung bahwa penurunan nilainya adalah 26,7 juta. Dari 250 juta nilai pinjamannya dikurangi nilai sekarang dari pinjaman yang akan Bapak Ibu dapat di tahun mendatang. Cara menjurnalnya bagaimana? Di akhir 2025 ini Bapak Ibu bentuk CKPN-nya. Jadi beban penurunan nilainya 26,7 juta pada CKPN pinjaman. Seandainya di tahun 2026, 31 Desember 2026, peminjam ini membayar pinjamannya beserta bunganya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tutup akun CKPN pinjamannya dengan menjurnalkan sebagai ya CKPN pinjaman pada pendapatan bunga adalah 26,7 juta. Kemudian pinjamannya juga dijurnalkan sebagai ada arus kas masuk pada pinjaman 250 juta. Jadi ini kalau Bapak Ibu menggunakan metode discounted cash flow. Kita boleh next? Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu ingin menghitung CKPN kolektif. Jadi CKPN kolektif ini kita pakai metode migrasi namanya Bapak Ibu. Jadi CKPN kolektif itu ya rumusnya adalah probability of default dikali loss given default atau LGD dikali exposure EAD. Nah, jadi untuk bikin CKPN kolektif di sini Bapak Ibu harus lihat histori dari pinjaman Bapak Ibu. Jadi misalnya sekarang tahun 2025, Bapak Ibu lihat di tahun 2022 ada berapa sih eh, nilai pinjaman yang kualitasnya lancar, kurang lancar, macet. Di 2023 gimana, 2024 gimana, 2025 gimana. Inilah pentingnya Persus Bapak Ibu karena di Persus itu Bapak Ibu bisa mengatur mau mundurnya berapa tahun. Nah, ini juga pentingnya Bapak Ibu melakukan stress test. Jadi mungkin 2020 dan 2021 itu pingin Bapak Ibu exclude karena kan itu tahun-tahun COVID. Jadi mungkin mau mulai dari tahun 2022 boleh. Yang penting ini diatur di persusnya Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kiri tadi yang kualitas pinjaman ada lancar, kurang lancar, macet. Ini contoh kalau dibagi menjadi 3 kelas pinjaman. Kalau Bapak Ibu punya 5 kelas, misalnya ada diragukan, itu ya bisa ditambah aja di sini. Nah, kemudian di sini cara cara menghitungnya adalah untuk arrow-arrow ini, sorry, admin boleh minta tolong ditunjukin di arrow 20% yang pertama. Di sini Bapak Ibu harus melihat histori. Jadi contoh dari 31 Desember 2022 itu kan ada 100 juta. Kemudian di 31 Desember 2023 kurang lancar itu ada 400 juta. Nah, Bapak Ibu harus melihat berapa sih nilai pinjaman yang berubah dari lancar di tahun 2022 jadi ke kurang lancar di tahun 2023. Di contoh ini, contohnya adalah 20%. Jadi ada 20 juta pinjaman, ada 20 juta dari tahun 2022 yang menjadi kurang lancar di 2023. Nah, jadi ini terus Bapak Ibu hitung. Jadi Bapak Ibu punya nilai dari garis panahnya ini. Nah, setelah dapat ini, kemudian Bapak Ibu juga bisa hitung percentage kerugiannya. Jadi tadi yang di tahun 2022 misalnya kerugian realnya 100 juta, kemudian dibagi 600 juta dibagi yang nilai macet. Berapa sih persentase kerugiannya? Dapat 17%. Kemudian 400 per 400 dapat 100%. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung probability of default. Jadi di sini karena kita menggunakan metode migrasi, Bapak Ibu pingin lihat. Jadi berapa sih yang berubah dari lancar ke kurang lancar? Jadi setelah tadi Bapak Ibu lakukan analisis, sekarang bisa ditambahin, dicari average-nya. Jadi 20% ditambah 26% ditambah 20% dibagi 3. Jadi 22%. Jadi probability atau kemungkinan pinjaman Bapak Ibu berubah dari lancar ke kurang lancar itu 22%. Hal yang sama dilakukan untuk yang kurang lancar ke macet. Jadi 30% plus 20% plus 25% dibagi 3, itu dapatnya 25%. Terus sekarang kalau Bapak Ibu ingin tahu dari lancar ke macet itu berapa, itu tinggal Bapak Ibu kalikan saja 2 persentase sebelumnya, yang 22% dikali 25%, dapatlah 5%. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu sekarang sudah punya, oh ini loh probabilitasnya kalau
pindah dari lancar ke macet, kurang lancar ke macet. Gitu. Terus untuk loss given default, di sini yang dihitung adalah average dari persentase kerugiannya. Jadi 17% plus 100% plus 67% dibagi 3, itu Bapak Ibu dapat 61%. Setelah dapat informasi ini, ya Bapak Ibu akan lihat di tahun 2025, kalau sekarang kita punya 1 miliar di em, di baki yang lancar, itu ya kita hitung 1 juta dikali 5%. 5% ini adalah probability dari lancar ke macet dikali 61%, yaitu LGD-nya. Dapatlah 30,5. Hal yang sama Bapak Ibu hitung untuk yang kurang lancar ke macet. Gitu. Nah, kemudian setelah ini semua dihitung, terus Bapak Ibu akan dapat jumlahnya. Jadi, penurunan nilainya nanti akan 108,3 juta. Jadi ini contoh untuk menghitung CKPN kolektif menggunakan metode migrasi. Kalau kita next. Kalau menggunakan metode loss rate, ini lebih simple. Ini juga bisa, ini modelnya gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu berapa jumlah kerugian per tahun. Sama ini Bapak Ibu harus melihat data historis juga. Kemudian tinggal lihat dari jumlah kerugian per tahun dibagi, ya, jadi itu, sorry, jumlah kerugian per tahun itu Bapak Ibu dapat dari jumlah piutang hapus buku, itu 500 juta. Kemudian Bapak Ibu bagi dengan dikurang dengan jumlah pengembalian. Jadi di situ Bapak Ibu bisa dapat jumlah kerugiannya. Kemudian dibagi dengan pinjaman yang diberikan, itu Bapak Ibu akan dapat persentase kerugian historisnya berapa. Kemudian akan di average tingkat kerugian historisnya, jadi 2,6 plus 1,3 plus 2 dibagi 3. Nah, kemudian setelah dapat persentasenya, Bapak Ibu bisa lihat dari jumlah pinjaman yang diberikan di tahun 2025 atau 2026, itu berapa sih kira-kira jumlah penurunan nilai yang mungkin terjadi. Ada banyak metode perhitungan CKPN, dan di sini balik lagi koperasi harus melakukan stress testnya, kemudian bikin persusnya. Kemudian sebagai contoh untuk CKPN individual, metodenya mau pakai discounted cash flow seperti yang tadi saya tunjukkan, atau fair value of collateral, atau kombinasi arus kas operasional dengan agunan. Untuk CKPN kolektif juga ada banyak cara untuk menghitung probability of default ya, banyak cara untuk menghitung LGD-nya. Jadi di sini Bapak Ibu harus lakukan stress test dan pilihlah mana yang mau digunakan. Nah, koperasi yang punya kualitas pinjaman kurang baik itu kan berpotensi punya atau harus membentuk CKPN dalam jumlah yang besar sehingga berpotensi memiliki SHU negatif. Sehingga kalau SHU-nya negatif, kita semua tahu bahwa nanti akan ada pemeriksaan pajak. Nah, sehingga di sini perbaikan tata kelola dan manajemen risiko pinjaman bisa menjadi salah satu cara untuk memitigasi permasalahan CKPN. Jadi Bapak Ibu bisa mulai baca PMK 74 2024 untuk menjembatani ini. Bapak Ibu, sekian adalah sesi materi dari sesi Zoom ini. Jika Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan update mengenai sesi-sesi Zoom mendatang, mengenai topik yang mungkin menarik untuk koperasi Bapak Ibu, seperti manajemen risiko, pengembangan produk simpan pinjam untuk koperasi, kemudian penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP untuk koperasi di tahun 2025, atau topik-topik perbaikan tata kelola lainnya seperti pembuatan peraturan khusus di koperasi, bagaimana untuk mengurus perizinan dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu dapat gabung ke grup WhatsApp kami, ACG Training Community. Di dalam grup WhatsApp ini, Bapak Ibu juga dapat bertemu dengan pengurus dan pengelola dari koperasi lain dan dapat berdiskusi mengenai topik-topik yang penting untuk koperasi di grup kami. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp kami, maka Bapak Ibu dapat pertama-tama mengisi Google Form yang ada di deskripsi video ini. Kemudian nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu dalam waktu 2 hingga 3 hari kerja untuk mengundang Bapak Ibu ke dalam grup ACG Training Community kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan salam sukses.